Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nirwana akan membahas sedikit terkait pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Baik, langsung saja. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Pasar modal berfungsi sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan dan investasi bagi masyarakat. Hal ini memungkinkan investor untuk menempatkan dana sesuai karakteristik risiko dan keuntungan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Nah, pasar modal juga memfasilitasi pertemuan antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan modal, mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu pasar modal konvensional terbagi menjadi dua. Yang pertama, pasar perdana. Nah, di mana pasar perdana ini adalah tempat di mana efek atau surat berharga pertama kali ditawarkan kepada masyarakat sebelum dicatatkan di bursa efek. Nah, proses ini dikenal sebagai penawaran umum perdana atau IPO, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada investor melalui penjamin emisi dan broker dealer. Harga saham ditentukan sebelumnya dan jumlah yang ditawarkan terbatas, sehingga tidak semua permintaan investor dapat terpenuhi. Jika permintaan melebihi penawaran, akan dilakukan penjatahan dan kelebihan dana akan dikembalikan. Pasar perdana memberikan peluang bagi investor untuk mendapatkan capital gain setelah saham tercatat di bursa. Nah, yang kedua yaitu pasar sekunder. Nah, di mana pasar sekunder ini adalah tahap lanjutan dari pasar perdana, di mana efek yang telah dicatat di bursa efek diperjualbelikan antara investor. Di pasar ini, investor dapat membeli atau menjual saham yang sudah ada tanpa melibatkan perusahaan penerbit. Harga saham di pasar sekunder pula bersifat fluktuatif, dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kinerja perusahaan dan kondisi ekonomi makro. Nah, transaksi dilakukan melalui perusahaan efek sebagai perantara dan investor dikenakan biaya transaksi dan pajak tertentu. Kemudian, produk-produk pasar modal konvensional. Nah, di sini saya mengambil 3 produk. Yang pertama itu saham. Nah, dengan mewakili kepemilikan perusahaan tanpa batasan pada jenis usaha. Saham dapat diperdagangkan secara bebas dan seringkali terlibat dalam spekulasi. Nah, yang kedua yaitu obligasi. Nah, di mana obligasi ini adalah surat utang yang memberikan bunga tetap kepada pemegangnya, di mana bunga tersebut dianggap riba. Nah, yang terakhir yaitu reksadana. Nah, di mana reksadana ini adalah wadah untuk mengumpulkan dana dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan tanpa mempertimbangkan aspek syariah. Nah, selanjutnya yaitu pasar modal syariah. Nah, pasar modal syariah adalah segmen dari pasar modal yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Nah, hal ini tidak terlepas dari sistem pasar modal konvensional, menggunakan infrastruktur yang sama seperti Bursa Efek Indonesia, yaitu BI, dan lembaga terkait lainnya. Nah, pasar modal syariah menyediakan instrumen seperti saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah, serta berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Nah, kemudian ada produk-produk pasar modal syariah. Nah, di sini saya mengambil 3 produk pasar modal syariah. Yang pertama yaitu saham syariah, yaitu hanya mencakup perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak terlibat dalam riba, alkohol, atau pencucian. Nah, yang kedua yaitu sukuk. Nah, sukuk ini merupakan surat berharga yang tidak memberikan bunga, tetapi berbagi keuntungan dari aset yang dikelola sesuai dengan prinsip bagi hasil. Nah, produk yang terakhir yaitu reksadana syariah, di mana mengelola dana dengan memastikan semua investasi mematuhi prinsip syariah, termasuk proses penyaringan untuk menghindari investasi pada sektor yang haram. Perlu kita ketahui, reksadana syariah diawasi oleh Dewan Pengurus Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.